Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda sekalian. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Lembata. Komisi Pemilihan Umum Flores Timur meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati patuhi aturan dan jadwal kampanye. Kisah rakyat Atade dalam tarian Bolo 2 ditampilkan saat Pekan Budaya Lembata. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Tresya Hera. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi pertama. Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Lembata. Massa menuntut pemerintah membatalkan rencana pemutihan mobil dinas bagi 3 mantan pimpinan DPRD Kabupaten Lembata. Berlangsung pada Jumat 27 September kemarin, massa yang bergabung dalam gerakan anti begal mobil rakyat Lembata atau Gatalka ini tiba di gedung DPRD Kabupaten Lembata sekitar pukul 11:30. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa menuntut agar Pemda Lembata membatalkan rencana pemutihan mobil dinas untuk 3 mantan pimpinan dan membeli 3 unit mobil baru untuk 3 pimpinan DPRD Kabupaten Lembata periode 2024-2029. Menurut mereka, kebijakan ini menyebabkan pemborosan anggaran sebesar 3 miliar rupiah di tengah beban daerah dengan utang pen sebesar 32 miliar rupiah. Tingkat kemiskinan mencapai 24,78 dan krisis dokter spesialis di RSUD Lewoleba. Pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk DPRD Lembata, maka hari ini kita memikul beban hutang yang akan dibayar selama 8 tahun. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita mesti sadar bahwa karena pemerintah daerah melalui sekretariat dewan menganggarkan uang 1 miliar untuk pertama menjual 3 mobil yang sebelumnya digunakan oleh pimpinan DPRD Lembata, lalu kembali melakukan pengadaan 3 mobil baru dengan harga 500 juta Bapak Ibu sekalian. Itu suatu yang sangat meyakinkan di tengah resesi ekonomi yang sedang kita alami saat ini. Setelah melakukan orasi, massa akhirnya diberi kesempatan untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lembata yang baru dilantik. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lembata, Abdullah Lapar Making, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa ini melalui mekanisme sidang di DPRD Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, demi mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan upaya penambahan kuota beras di gudang termasuk gula dan terigu serta minyak goreng, serta melakukan operasi pasar murah di desa terpencil agar tidak terjadi kelangkaan pangan bagi masyarakat. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog Cabang Bajawa saat ini terlihat penuh dengan susunan karung beras yang selalu disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan beras oleh masyarakat yang sering terjadi khususnya di saat musim kemarau. Sehingga pihak Bulog terus mendatangkan pasokan beras agar harga dapat dikontrol dengan baik demi menjaga daya beli masyarakat tetap terjangkau. Selain beras, ada juga penambahan stok terigu dan gula serta minyak goreng untuk menjaga agar di saat terjadi lonjakan permintaan masyarakat dapat dilayani dengan baik, termasuk melakukan operasi pasar murah di daerah yang jauh dari akses pasar atau desa terpencil dengan harga terjangkau.
Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daeni Niksan OBJ, menjelaskan bahwa kendala terbesar untuk melakukan operasi pasar murah di daerah terpencil adalah cuaca yang sering berubah secara ekstrim, walau di musim kemarau masih terjadi hujan, tetapi menyurutkan semangat staf Bulog untuk turun ke lokasi di mana masyarakat sangat membutuhkan pasokan pangan murah. Untuk stok pertama itu stok yang kita kuasai saat ini, yaitu ada beberapa komoditi. Yang pertama itu beras. Beras itu untuk Kabupaten Ngada sendiri kita untuk memenuhi kebutuhan penyaluran di Kabupaten Ngada ini, stok yang ada di gudang kita itu beras itu ada 1.250 ton. Lalu kita juga punya gula yang ada 120 ton. Lalu ada juga terigu 1 ton dan minyak goreng itu ada 19.500 liter. Kepala Bulog Cabang Bajawa sangat berharap agar di musim kemarau kali ini kebutuhan masyarakat akan pangan termasuk beras bisa tercukupi dengan harga terjangkau sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada kelangkaan pangan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Kita menuju Kabupaten Flores Timur, Saudara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flotim, Antonius Jentera Betan, mengingatkan para pasangan calon bupati dan wakil bupati Flotim sejalan dengan memasuki tahapan masa kampanye untuk konsisten dan komitmen pada aturan dan jadwal kampanye yang telah dijadwalkan. Ketua KPU Flores Timur Antonius Jentera Betan kepada wartawan menegaskan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI nomor 2 tahun 2024, masa kampanye dimulai dari 25 September sampai dengan 23 November mendatang dengan jeda waktu 3 hari memasuki masa tenang jelang pencoblosan pada 27 November 2024. Memasuki tahapan kampanye, KPU secara kelembagaan telah menetapkan jadwal dan zona kampanye untuk masing-masing paslon, termasuk menempatkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK untuk pasangan calon. Sementara untuk mekanisme kegiatan kampanye, untuk wilayah Flores Timur dibagi dalam 5 zona, antara lain zona 1 meliputi Dapil 1 dan 2, yakni Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Lewolema, dan Kecamatan Tanjung Bunga. Zona 2 Dapil 3 meliputi Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Adonara Barat, dan Kecamatan Adonara Tengah. Zona 3 Dapil 4 dan Dapil 5 yakni Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Kecamatan Adonara, Klubagolit, dan Kecamatan Witihama. Zona 4 Dapil 6 meliputi Kecamatan Solor Barat, Selatan, dan Kecamatan Solor Timur. Sementara zona 5 Dapil 7 meliputi Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, Titehena, dan Kecamatan Demon Pagong. Tim pasangan calon, relawan, partai politik dan pasangan calon menaati peraturan yang sudah tertuang dalam PKPU nomor 13 tentang kampanye. Jadi kami berharap bahwa tim kampanye pasangan calon dan partai politik bisa menaati apa yang sudah tertuang dalam PKPU nomor 13 tentang. Anton Jentera pun menegaskan tahapan kampanye ini mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, sehingga para paslon wajib mendapatkan surat izin kampanye dari pihak kepolisian resor setempat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, untuk menghadirkan pilkada yang jujur dan adil, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka pendaftaran untuk merekrut pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pilkada tahun 2024. Hari ini, 28 September 2024 adalah hari terakhir pendaftaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan Desi Nomleni menjelaskan sedikitnya 770 PTPS akan direkrut Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan dan akan ditempatkan di 770 TPS yang tersebar di 278 desa kelurahan dan 32 kecamatan. Ia menambahkan, sampai saat ini jumlah pendaftar telah mencapai 1.200-an peserta. Adapun tahapan seleksinya berupa seleksi administrasi, tes CAT, dan wawancara. Nantinya setiap satu TPS akan ditempatkan satu PTPS. Adapun masa kerja PTPS adalah 23 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara atau kurang lebih 30 hari. Nanti ada beberapa tahapan selanjutnya, yaitu bagian dari seleksi administrasi hingga nanti wawancara dan juga pengumuman. Sedangkan untuk masa kerja mereka itu diatur lebih bahwa 21 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu mereka dibentuk dan berakhirnya 7 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. Itu bagi jajaran kami untuk PTPS, hingga kami sudah mulai berproses kemarin bagian dari tahapan pendaftaran dan besok hari terakhir. Intinya nanti beberapa tahapan yang akan dilewati, tapi proses pelantikan untuk mereka itu yang jelas SK mereka itu akan terhitung 21 hari sebelum pemungutan suara. Ia menambahkan, dengan kehadiran PTPS ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga nantinya dapat melahirkan pemimpin yang bersih untuk memimpin daerah Timur Tengah Selatan menuju lebih baik. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita lanjutkan informasi, saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS buka pendaftaran calon panitia pemungutan suara atau PPS sebanyak 5.390 orang. Proses pendaftaran dibuka sejak tanggal 17 September 2024 lalu dan berakhir Sabtu 28 September 2024 hari ini. Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Andi Breslifuno menjelaskan target penerimaan peserta panitia pemungutan suara sebanyak 5.390 orang yang akan ditempatkan di 770 tempat pemungutan suara yang tersebar di 278 desa kelurahan dan 32 kecamatan. Masing-masing tempat pemungutan suara akan ditempatkan 7 orang PPS. Ia mengatakan progres pendaftaran peserta PPS sudah mencapai 80% dan jadwal penutupan pendaftaran akan berakhir Sabtu 28 September 2024. Adapun tahapan seleksi diantaranya seleksi administrasi. Selanjutnya ada tahapan sanggahan dan tanggapan masyarakat. Tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 akan dilakukan penetapan dan pengumuman lolos seleksi dan pada tanggal 7 November 2024 merupakan penetapan dan pelantikan kepada panitia pemungutan suara yang resmi lolos seleksi. Dengan jumlah TPS itu ada 770 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Masing-masing TPS itu ada berjumlah 7 KPPS. Dengan demikian total yang akan KPPS yang akan bertugas pada saat 27 November tahun 2024 itu sebanyak 5.390. Ia menambahkan, pendaftaran dan seleksi calon panitia pemungutan suara dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara terbuka. Dan ia berharap agar kuota yang dibutuhkan oleh KPU dan terpenuhi sehingga proses pemilu kada mendatang dapat berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Aji Kupang menyayangkan larangan KPU Kabupaten Kupang terhadap jurnalis karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam kebebasan demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Aji Kupang, Jemi Amnifu, saat menyampaikan sikap Aji Kupang atas larangan peliputan saat penarikan nomor undian paslon Bupati dan Wakil Bupati Kupang di kantor KPU Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu. Jemi Amnifu mengatakan Aji Kupang sangat menyayangkan kejadian yang membungkam atau menghalangi kebebasan demokrasi, terutama kerja-kerja jurnalis, sebagaimana yang dilakukan KPU Kabupaten Kupang. Tentunya, perbuatan KPU telah mencoreng kebebasan berdemokrasi, termasuk kebebasan pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Kupang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahkan, larangan peliputan pengambilan gambar terjadi di tempat publik, yakni kantor KPU Kabupaten Kupang sebagai rumah demokrasi. Sedangkan peliputan pelaksanaan pilkada dengan seluruh tahapannya merupakan bagian dari tugas jurnalis, bukan hanya sebagai pilar keempat demokrasi. Namun, lebih dari itu merupakan bentuk pertanggungjawaban publik dari jurnalis untuk mengawal setiap tahapan pilkada di Kabupaten Kupang agar dapat berjalan secara demokratis. Untuk itu, atas kejadian tersebut, Aji Kupang menyatakan sikap bahwa Aji Kupang menuntut KPU Kabupaten Kupang untuk segera memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Kemudian, apabila kejadian tersebut benar, maka KPU Kabupaten Kupang harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media massa. Selain itu, larangan melakukan peliputan termasuk mengambil gambar merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kejadian itu sesungguhnya, kalau jika itu benar, maka itu sebenarnya bentuk pembungkaman dari KPU Kabupaten Kupang terhadap teman-teman jurnalis yang sementara melaksanakan tugasnya, profesinya sebagai jurnalis yang dilindungi secara hukum, dilindungi oleh undang-undang. Nah, perbuatan ini secara langsung telah mencoreng kebebasan berdemokrasi, termasuk kebebasan pers di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Ia menambahkan, apabila KPU Kabupaten Kupang tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf, maka pihaknya beserta jurnalis lainnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke aparat kepolisian. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan kepala desa bersama ASN seperti lurah, camat, dan pimpinan SKPD di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kupang berkomitmen menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Komitmen tersebut disampaikan melalui deklarasi netralitas ASN dan kepala desa pada kegiatan yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yang bertajuk Sosialisasi dan Deklarasi Netralitas ASN dan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kupang pada pemilihan tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Martoni Reo, pada kesempatan ini mengatakan deklarasi ini bertujuan untuk mengikat semua pihak seperti kepala desa dan ASN yang dilarang untuk terlibat agar selama pelaksanaan kampanye sampai pada pungut hitung dan pasca pungut hitung tetap menjaga netralitas. Ia menambahkan, jika tidak menjaga netralitas dan berpihak pada salah satu paslon, maka akan merusak tatanan demokrasi selama pilkada. Jadi itu jadi harapan satu-satunya Bawaslu. Untuk apa? Ketika semua netral, berarti pilkada kita ini akan berjalan dengan baik. Ya, tadi kita sudah dengar ASN maupun kepala desa ini kan jadi pemimpin-pemimpin. Ketika dia tidak netral, maka keperpihakan di salah satu paslon, nah ini akan membelah persatuan, kesatuan, atau membelah persaudaraan kita. Karena ini kan simpul-simpulnya. Sementara itu, penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba mengatakan aturan main tentang netralitas ASN dan kepala desa pada pelaksanaan Pilkada 2024 sudah jelas, sehingga untuk mengimplementasikan deklarasikan yang telah dilakukan oleh para ASN dan kepala desa agar tetap konsisten. Selain itu, netralitas tidak saja dilakukan oleh ASN dan kepala desa, tetapi juga seluruh perangkat desa yang ada di tingkat bawah. Jadi
tadi pelaksanaan sosialisasi dan nanti sebentar deklarasi yang diinisiasi oleh Bawaslu itu kita harus konsisten ya, sebagai ASN, sebagai kepala desa, sebagai camat, termasuk perangkat desa di tingkat bawah sampai tingkat RT RW, netralitas itu harus dijaga. Ya. Penjabat Bupati Alexson Numba berharap dengan konsistensi menjaga netralitas yang ada akan menciptakan suasana aman, damai, dan tentram sampai dengan pelantikan Bupati Kupang definitif. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Lembata akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Lembata menandatangani deklarasi damai dan netralitas kepala daerah. Maksud kami kepala desa saat Pilkada Lembata. Penjabat Bupati Lembata akan menindak tegas apabila kepala desa terbukti berpihak pada pasangan calon tertentu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata menggelar kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa dalam pemilu serempak tahun 2024 kemarin. Kegiatan ini digelar bersamaan dengan deklarasi damai dan penandatanganan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas selama perhelatan Pilkada serempak tahun 2024 di Kabupaten Lembata. Penjabat Bupati Lembata Paskalis Olatapo Bali saat memberikan sosialisasi dalam kegiatan ini memberikan peringatan keras kepada para kepala desa untuk tidak boleh berpihak pada pasangan calon tertentu selama perhelatan Pilkada Lembata. Meski belum ada laporan, Paskalis menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada para kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran atau berpihak pada pasangan calon kepala daerah tertentu selama masa kampanye hingga pencoblosan pada 27 November mendatang. Kita pasti tindak sesuai dengan aturan yang ada. Karena waktu kita dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kaitan kinerja, itu kita ditantang ini nih. Aspek netralitas ASN, kepala desa, itu kita ditantang membuat kebijakan apa. Maka tadi salah satu usulan adalah kita perlu menjabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati. Saya kira itu baik. Nanti kita diskusikan dengan tim hukum untuk kita implementasi eksekusi. Paskalis menjelaskan, sejauh ini belum ada laporan terkait kepala desa yang terbukti berpihak kepada pasangan calon tertentu di Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Sejumlah warga Lewoleba Utara mengikuti simulasi tangguh bencana. Simulasi ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Sosialisasi ini merupakan implementasi dari program Basis Tangguh Bencana atau Bastana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lembata. Simulasi ini diikuti sejumlah warga Lewoleba Utara, terutama kaum perempuan di kawasan pesisir pantai Teluk Lewoleba ini. Beberapa simulasi yang mereka lakukan seperti bagaimana menolong korban yang pingsan dan patah tulang saat terjadi bencana. Tidak hanya itu, warga juga diberi informasi terkait apa yang dilakukan jika ada informasi peringatan dini bencana dari nomor khusus BPBD Kabupaten Lembata melalui pesan broadcast. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Hanris Koban, mengatakan pendekatan basis tangguh bencana dianggap efektif dan efisien dalam peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh dari ancaman bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Ia menjelaskan, sosialisasi Bastana sudah dilakukan di 17 komunitas di Kabupaten Lembata dan mulai melakukan pendekatan ke kelurahan-kelurahan. Karena kan sekali kegiatan kan banyak orang begitu. Ya, 10 sampai 15 atau kalau dua komunitas kumpul kan bisa 30 kakak. Gitu. Tapi efektif ya untuk ini. Kita sudah coba di 17 basis, 17 KBG. Kita langsung di KBG. Nah, sekarang ini pendekatan ke kelurahan. Jadi komunikasinya ke kelurahan. Baru implementasinya di RT. Jadi hari ini RT 1, 2
7 dengan 8. Menurut Hanris, upaya untuk mewujudkan tangguh bencana-bencana dilakukan melalui 2 pendekatan, yakni pendekatan sistem pemerintah seperti penyebaran informasi terkait peringatan dini bencana dan sistem informasi bencana alam atau SIBELA. Sedangkan pendekatan personal atau bagi tiap individu masyarakat dilakukan melalui program sosialisasi dan simulasi masyarakat tangguh bencana seperti yang dilakukan saat ini. Dari Kabupaten Lembata, Andriata Goran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, pihak PLN melalui PLTP Mataloko melakukan pengaspalan jalan raya yang mengitari lahan pertanian serta perumahan penduduk untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan raya yang bagus dan berstandar nasional sangat penting bagi masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani serta peternak dan pedagang agar bisa membawa hasil produksi pertanian dan peternakan dengan lancar dan aman untuk dijual dan menghasilkan pendapatan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang mendorong pihak PLN melalui PLTP Mataloko membangun infrastruktur jalan dengan melakukan pengaspalan sepanjang 8 km dengan lebar 4 meter belum termasuk bahu jalan serta memiliki ketebalan aspal 5 cm sesuai standar nasional yang mengitari lahan pertanian dan pemukiman agar mempermudah pelintasan kendaraan untuk memuat hasil pertanian dan perkebunan serta peternakan milik warga yang akan dijual. Norbert Bonafkodo, salah seorang pedagang bahan sembako, menuturkan bahwa masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak PLN yang peduli akan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan, sehingga saat ini masyarakat bisa lebih mudah untuk membawa hasil produksi pertanian dan perkebunan ke pasar dan tidak lagi mengalami gangguan pernapasan akibat debu sebelum terjadi pengaspalan. Sudah sekian tahun ini baru diaspal. Dampak debu segala macam itu sudah tidak ada lagi. Dampak ekonominya juga, ini kan jalan sudah makin bagus, artinya lalu lintas petani segala macam, pengusaha yang lewat jalan ini kan sudah bagus, tidak seperti yang kemarin kan lubang-lubang, mungkin begitulah. PLN ini benar-benar memperhatikan kami. Masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur jalan dengan pengaspalan yang baik dan layak bisa dilanjutkan, khususnya di seputar wilayah yang dekat dengan pengembangan PLTP Mataloko untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bersama UPT Museum Nusa Tenggara Timur menggelar giat bertajuk Museum Keliling Kehidupan Sosial Masyarakat Vlotim dengan tema Museum Rumah Peradaban Membangun Kebanggaan Bangsa melalui pameran museum. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh penjabat Bupati Vlotim, Sulastri Rashid, di pelataran halaman kantor Bupati Vlotim. Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rashid dalam sambutannya menegaskan kegiatan dengan diadakannya museum keliling tersebut diharapkan mampu menjadi awal untuk proses pendidikan, terutama menambah wawasan peserta didik di Kabupaten Flores Timur, khususnya kepada para peserta didik untuk mengetahui catatan-catatan sejarah masa lalu melalui benda-benda yang dipamerkan di museum keliling. Sekaligus dijadikan sebagai momentum perencanaan terkait bagaimana ke depan pemerintah daerah menghimpun benda-benda bersejarah yang ada sebagai tanda kemajuan peradaban masyarakat adat Lamaholot. Ia berharap dengan digelarnya museum keliling yang merupakan sinergitas antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT bersama UPT Museum NTT senantiasa menjadi titik awal untuk mencapai target guna membangun museum di Kabupaten Flores Timur. Sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan dan memperkenalkan kepada generasi saat ini agar dapat mengetahui dan tak lupa akan nilai budaya di museum, khususnya di Tanah Lamaholot. Tema besar pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni sekolah berkualitas menuju NTT cerdas, berbudaya, dan diantaranya menekankan pada pendidikan budaya. Museum kemudian menjadi tempat edutainment yang berarti pendidikan menyenangkan bagi masyarakat karena museum menyajikan informasi edukatif yang dikemas dalam bentuk hiburan dan Sulastri Rashid pun berharap
Dengan pameran museum keliling ini menjadi langkah baik karena pada dasarnya museum merupakan indikator sebagai langkah-langkah untuk mengingatkan masyarakat adat Lama Holot yang dimiliki kepada generasi penerus baik yang sekarang maupun yang akan datang. Sekaligus memberi motivasi agar Kabupaten Flores Timur dapat mendirikan museum sendiri. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, Nusa Tenggara Timur sangat kaya akan budaya pernikahan dengan segala keunikannya dan penuh rasa kekeluargaan termasuk pernikahan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi dapat menyatukan dua hati bersama keluarga besar dalam satu kesatuan yang saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya serta terikat selamanya dalam cinta yang suci. Perbedaan budaya dengan latar belakang yang berbeda ternyata mampu disatukan dalam ikatan cinta yang kuat dan berlandaskan kesucian hati untuk terikat satu sama lain yang tidak terpisahkan sampai kapanpun. Hal ini dapat ditemui saat kedua pengantin menjalani ritual adat yang digabungkan dalam keselarasan walau berbeda budaya untuk mencapai ikatan batin antara pria dan wanita yang mengikat janji sehidup semati dalam balutan sumpah adat untuk satu dan setia sampai akhir hayat. Hal ini terjadi saat budaya Bajawa dan budaya Keva disatukan dalam harmonisasi yang indah, berbalut pakaian adat dan ritual adat untuk mengukuhkan ikatan perkawinan suci, disaksikan oleh kedua keluarga besar mempelai pria dan wanita melalui sumpah adat dengan mengorbankan seekor hewan dan akan diberikan tanda suci sebagai suami dan istri yang sah secara adat. Salah satu pemerhati budaya Aloysius Raubata Bano menjelaskan bahwa kolaborasi dan penyatuan dua budaya yang berbeda merupakan hal unik dan sakral, sehingga bukanlah menjadi halangan untuk menyatukan kedua mempelai dalam ikatan perkawinan adat yang suci, sehingga perbedaan budaya mampu hadir sebagai sesuatu yang indah untuk dilestarikan dan dihormati sebagai kearifan leluhur yang harus dijaga dan dirawat. Setidaknya sudah dapat menggambarkan kebersamaan dalam perpaduan dua budaya yang berbeda antara budaya Bajawa dan Binmaho Keva. Dan ini hal yang menarik, menjadi sebuah catatan sejarah bahwa perpaduan budaya Bajawa dan Keva tidak jauh-jauh beda. Semua punya tujuan yang baik dalam merekatkan hubungan sosial satu sama lain, dalam menjalin kekerabatan satu sama lain, menjadi sebuah keluarga yang utuh dalam ikatan cinta yang sungguh luar biasa. Keindahan dan keunikan perkawinan adat di NTT yang beragam dan kaya akan filosofi kehidupan merupakan berkah bagi masyarakat untuk dilestarikan sebagai kekayaan budaya Indonesia yang penuh dengan warna tetapi tetap satu dalam cinta. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Bolo 2 merupakan salah satu tarian yang ditampilkan saat Pekan Budaya Lembata. Tarian ini mengisahkan pengorbanan seorang perempuan untuk kesuburan tanah di wilayah Atadi. Tarian Bolo 2 ini dibawakan oleh kelompok Sadar Wisata atau Podarwis Andayalu Desa Lusilame, Kecamatan Atadei saat Pekan Budaya Lembata di Pantai Wisata Wulan Luo Lewoleba, Kamis 9 September 2024. Tarian massal ini berhasil memikat seluruh penonton yang berkunjung saat Pekan Budaya menyongsong hari ulang tahun ke-25 Otonomi Daerah Kabupaten Lembata. Tarian Bolo 2 menyajikan kisah pengorbanan seorang perempuan yang harus dibunuh oleh saudara laki-lakinya. Darah dari perempuan yang bernama Penny ini dapat memberikan kesuburan tanah di wilayah Atadei. Ketua Pokdarwis Andayalu Desa Lusilame, Antonius Pelearoning mengatakan, nyanyian di dalam tarian ini menggambarkan penghormatan kepada Laba dan Penny. Ia menjelaskan, tarian kolosal massal ini terus dipertahankan oleh masyarakat setempat melalui kelompok Sanggar Seni Pokdarwis.
Tarian ini juga terus mereka wariskan untuk anak-anak di Desa Lusilame, Kecamatan Atadei. Untuk Desa Lusilame, tarian ini kita tetap lestarikan, bahkan sampai ke tingkat anak SD dan anak-anak PAUD. Juga kita libatkan dalam proses tarian, sehingga kalau nanti ada kegiatan di sekolah yang melibatkan misalnya muatan lokal, mereka tidak sudah lancar, sudah bisa. Antonius menambahkan, upaya untuk mempertahankan tradisi warisan leluhur seperti tarian Belo 2 ini menghadapi tantangan yang besar di era modern. Ia mengatakan, event seperti pameran pembangunan dan pekan budaya Lembata ini memberikan ruang bagi masyarakat di desa untuk memperkuat warisan budaya leluhur orang Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andriata Goran, TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya saudara. Cita rasa dan keunikan kopi Arabica Bajawa tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Karena mendapatkan tempat istimewa di hati para pencinta kopi serta menjadi pilihan utama untuk dinikmati. Karena bermanfaat bagi tubuh manusia dan bisa dicampurkan dengan bahan lainnya untuk dijadikan minuman ringan dalam menemani aktivitas pekerjaan sehari-hari. Kopi Arabica Bajawa merupakan salah satu varian kopi yang paling banyak diminati oleh pencinta kopi. Karena memiliki aroma dan cita rasa yang unik serta menggoda selera untuk dinikmati serta baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena membantu konsentrasi, menurunkan resiko depresi dan memperbaiki suasana hati. Kopi Arabica Bajawa tumbuh secara alami tanpa pupuk kimia, sehingga mampu menghasilkan aroma unik bila dibandingkan dengan kopi lainnya, sehingga mampu menarik minat siapa saja untuk mencoba mencicipi seteguk kopi Arabica Bajawa untuk mengusir rasa dingin akibat perubahan cuaca. Direktur Industri Kreatif Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf, Muhammad Amin Abdullah menuturkan bahwa untuk kualitas kopi Arabica Bajawa tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana membantu para petani agar bisa mendapatkan akses penjualan dan pemasaran dengan harga terbaik. Sehingga ada perubahan pendapatan dan peningkatan ekonomi petani kopi, termaksud mempromosikan dan mengeksplor ke luar negeri karena memiliki cita rasa yang unik dan menggoda selera. Saya nggak melihat ada kekurangannya. Pertama karena memang sangat khas ya, nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dan memang harus diakui aromanya enak, rasanya enak. Saya beli. Namun yang perlukan dengan kualitas yang bisa bersaing di dunia internasional, yang diperlukan adalah kemampuan bagaimana memanagenya. Jadi kalau dalam ekonomi kreatif itu ada tahap kreasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Mendistribusikannya ini yang sering menjadi masalah. Oleh sebab itu, kita perlu untuk melatih para pengusaha kopi bagaimana dia cara mendistribusikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan digitalisasi. Dengan adanya Festival Wolobobo yang sedang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ngada, diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di bidang pengelolaan dan pemasaran kopi Arabica Bajawa ke tingkat nasional dan internasional demi kesejahteraan petani kopi dan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Ngada, Liksi Nunu, TVRI NTT. Dari Kabupaten Ngada kita menuju ke Kabupaten Kupang. Saudara, warga desa Besmarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang awalnya bermata pencaharian sebagai petani mente, mulai beralih mengolah lahan yang ada untuk menanam tanaman hortikultura yang tidak membutuhkan waktu lama untuk panen dan tidak tergantung pada musim.
Di lahan luas kurang lebih 1 hektar ini, berbagai jenis tanaman hortikultura dikembangkan oleh warga Desa Besmara, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Tomat, cabai, kacang buncis, dan berbagai sayur mayur dikembangkan secara organik. Awalnya lahan ini merupakan lahan yang ditumbuhi pohon mente. Namun seiring berjalannya waktu, warga mulai mengalihkan fungsi lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura. Salah satu petani Desa Besmarak mengatakan, awalnya mereka mengembangkan jambu mente, namun dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk panen, sehingga mereka terpikirkan untuk menebang semua pohon mente yang ada, kemudian lahan dialihkan untuk menanam tomat dan cabai. Rata-rata petani hortikultura di Desa Besmarak mengembangkan tanamannya dengan berbekal ilmu yang dipelajari secara otodidak dengan melihat dari petani lain yang sudah lebih dahulu bertani hortikultura. Mengembangkan tanaman tomat terbilang tidak mudah. Dari tahapan awal persemaian bibit hingga berusia 2 hingga 3 minggu, tomat harus disiram setiap hari. Sementara ketika anakan tomat telah dipindahkan ke bedeng yang disiapkan, penyiraman dapat dilakukan 2 hari sekali. Yang perlu diantisipasi dalam melakukan budidaya tanaman tomat adalah hama, karena tanaman tomat sangat rentan terkena serangan hama. Pengembangan tanaman tomat hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk memasuki masa panen. Untuk sekali persamaian, tomat bisa dipanen 6 hingga 7 kali. Tentunya ini membawa keuntungan bagi para petani. Ketika memasuki musim panen, para tengkulak langsung datang membeli tomat di kebun dengan harga jual Rp50.000 per ember. Dalam sekali panen, petani bisa memperoleh keuntungan 2 hingga 3 juta rupiah. Lahan yang subur dengan didukung oleh ketersediaan air dari sumur bor membuat para petani tidak saja mengembangkan tanaman tomat, tetapi ada juga cabai dan kacang buncis. Untuk buncis, para petani memperoleh bibit dengan cara membeli. Pengembangan buncis juga terbilang mudah, karena hanya dalam waktu singkat, yakni sekitar 60 hari, sudah bisa dipanen untuk dijual. Saat ini Desa Besmarak menjadi salah satu daerah penghasil sayur-sayuran di Kabupaten Kupang yang setiap hari menyuplai sayuran ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang. Tidak hanya itu, lahan pertanian di Desa Besmarak juga telah dilirik oleh berbagai lembaga perbankan di Kota Kupang untuk diberikan pendampingan serta ingin dikembangkan menjadi lokasi agrowisata. Lahan-lahan pertanian ini juga terbuka bagi kampus-kampus yang ingin melakukan penelitian terkait pertanian dan menjadi lokasi praktik bagi mahasiswa pertanian dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan saudara terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Tresya Hera. Dan saya Dian Lenggu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.